Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu proses-proses yang mempengaruhi evolusi. Perkenalkan, nama saya Milsi Agdes dengan NIM 18130411026. Saya dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, jadi di materi yang ketiga ini, dalam biologi, evolusi adalah suatu proses peristiwa pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang lama atau hingga jutaan tahun. Nah, dalam hal ini juga dikenal pula teori evolusi, di mana dalam teori tersebut dipelajari mengenai faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup seperti yang hidup di dunia saat ini. Nah, jadi topik yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama ada perkawinan tidak acak, lalu ada migrasi, hanyutan genetik, seleksi alam, mutasi, dan juga rekombinasi dan seleksi. Yang pertama itu ada perkawinan acak. Nah, perkawinan acak ini kenyataannya secara alami tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Jadi, perkawinan ini secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Sebagai contohnya, secara naluriah, burung merak betina akan memilih merak jantan yang memiliki bulu ekor besar dan juga yang bagus. Nah, begitupun manusia yang akan cenderung mengembangbiakan hewan atau tanaman yang bagus dan juga menguntungkan. Lalu pembahasan yang kedua itu ada migrasi. Dalam migrasi ini, individu meninggalkan populasi atau emigrasi, maka dia akan membawa alel keluar, begitupun sebaliknya. Nah, hal ini juga kemudian berpotensi menghasilkan alel yang baru. Pergerakan alel antara populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya, migrasi menyebabkan terjadinya variasi sifat dalam populasi. Lalu pembahasan yang ketiga mengenai hanyutan genetik. Nah, hanyutan genetik ini ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar ataupun kawin hanya dengan antar populasi mereka aja. Nah, maka frekuensi alel juga itu akan berubah. Nah, perubahan dari frekuensi alel ini akibatnya populasinya yang kecil yang memisah dari populasi besar inilah yang disebut sebagai hanyutan genetik. Lalu pembahasan yang keempat itu mengenai seleksi alam. Nah, seleksi alam adalah terjadi perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Nah, penyebabnya ketika menghadapi perubahan ini adalah organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, kemungkinan lain juga organisme tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan kemudian akan mati atau pindah ke daerah yang lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Lalu materi yang kelima itu ada mutasi. Mutasi adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Nah, mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Nah, mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena untuk bisa bertahan dari seleksi alam. Nah, populasi ini juga harus memiliki variasi genetik yang tinggi. Dengan adanya mutasi, maka dapat terbentuk spesies yang baru yang adaptif dan juga memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas dan juga lainnya. Materi yang terakhir itu mengenai rekombinasi dan juga seleksi. Nah, bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini bisa terjadi melalui perkawinan, sehingga reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.